Teman-teman, member DNA dan juga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan juga yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif. Agar kita selalu mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, bermanfaat buat sesama. Baik, dalam obrolan spiritual member DNA kali ini tentu saja melanjutkan audio sebelumnya, di mana kita sudah mengenal yang namanya pikiran, rasa, lalu pikiran, lalu rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh, dan rasa tunggal. Ya. Selanjutnya kita juga sudah mengenal yang namanya hawa dan nafsu yang selalu ada di dalam keinginan. Ya. Kita juga sudah mengidentifikasi adanya sabar dan ikhlas, ya. Tentu semuanya kita pelajari dalam mengenal diri kita dan juga mengenal siapa yang mengadakan diri kita, yaitu ada yang diciptakannya dan juga ada yang menciptakannya. Nah, setelah kita mengidentifikasi hal itu, kita terus mendalami ke dalam, tidak mendalami keluar. Jadi kalau ke dalam tentu lebih ke tidak dalam kata-kata, tidak dalam suara, ya. Bahkan tidak dalam bahasa, ya. Karena dengan bahasa kita muncullah perbedaan-perbedaan. Ya. Obrolan spiritual member DNA khususnya adalah obrolan biasa yang tidak menyangkut sara, ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata yang terpeleset dari penyampaian yang saya paparkan di sini. Dan juga di sini saya tidak membawa bendera, ya, tidak membawa agama, apalagi lembaga, ya. Jadi tidak membawa nama agama, ya, karena dalam obrolan spiritual member DNA di sini agama mempunyai misi yang baik semuanya, dan pada akhirnya adalah menyampaikan spiritual atau berserah diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Oke. Jadi tidak di sini tidak disebut ada nama agama dan apalagi nama Tuhan, ya. Ini kita fokus ke mengawal dana, ya. Jadi obrolan spiritual kali ini, obrolan spiritual member DNA kali ini berjudul Fokus Mengawal Dana. Ya. Baik, setelah kita mengenal itu semua, maka kita tentu lebih ingin memperbaiki pikiran kita, memperbaiki rasa kita, ya, rasa badan, rasa jiwa, dan rasa ruh, ya, yang pada akhirnya muncullah satu rasa. Ya, ini semua sebetulnya sulit untuk diteorikan. Dengan obrolan spiritual member DNA ini diharapkan kita mempunyai satu hati, mempunyai satu fokus, khususnya adalah mengawal dana. Dan jawaban dari setiap individu tentu mempunyai kedalaman dan level sendiri-sendiri, ya, tergantung dari Anda
keseriusan pada diri Anda, dan juga sebagai referensi adalah mendengarkan audio ini ya. Audio obrolan spiritual member DNA. Baiklah, tentu bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, kita lanjutkan saja karena kita tidak ingin banyak cincong ya. Jadi sebetulnya kita satukan hati, artinya kita tidak terlalu banyak cincong ya. Di sini maksudnya tidak terlalu banyak cincong ini, saya sih sebetulnya tidak ingin ada salah pengertian ya dari teman-teman, tapi semua tentu akan mengerti sendiri-sendiri ya dengan mendengarkan audio ini ya kan gitu. Baik, yang pertama kita harus pandai mengendalikan pikiran kita. Hidup kita akui bahwa sejak kita lahir sampai dewasa ini kita selalu bergelut dengan pikiran. Kita tahu bahwa di dalam pikiran itu ada keinginan-keinginan ya. Keinginan-keinginan itu bisa saja merupakan keinginan yang wajar, bisa saja merupakan keinginan yang dibalut oleh hawa dan nafsu. Hawa dan nafsu itu adalah keinginan yang ambisius ya. Kalau keinginan itu tidak tercapai, maka akan muncul frustasi ya. Frustasinya member DNA sebagian besar ya, mudah-mudahan sebagian kecil, yaitu berupa was-wasnya ya, memikirkan dana yang tidak kembali, yang belum kembali, memikirkan kegundahan, bahkan ketakutan ya, karena mendengar informasi-informasi baik dari media, baik dari apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Nah, itu menyerang pikiran ya. Jadi teman-teman agar tidak terkecoh oleh pikiran Anda, dan karena di dalam pikiran kita itu ada namanya keinginan, dan keinginan adalah bisa saja menjadi sumber penderitaan ya, dan ini sudah terbukti ya, sudah nyata adanya. Nah, tetapi pikiran ini bisa kita kendalikan. Pikiran ini kita kendalikan, kita istirahatkan pikiran ini ya, karena kita seharusnya mengetahui bahwa fasilitas atau manifestasi dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan hanya pikiran, tetapi juga adanya rasa. Nah, rasa ini harus kita kembangkan, harus kita latih, karena di dalam rasa juga bukan tidak mungkin bisa tercemar atau bisa dibalut oleh hawa dan nafsu ya. Jadi rasa yang sudah dibalut oleh hawa dan nafsu muncul sebagai bentuk prasangka ya, atau prasangka buruk ya. Prasangka itu selalu prasangka buruk ya dalam hal ini ya. Jadi prasangka prasangka adalah rasa yang dibalut ya, atau dikuasai oleh hawa dan nafsu ya. Jadi seharusnya rasa itu menguasai hawa dan nafsu ya. Baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi pada diri kita itu ada faktor rasa ya. Jadi selain pikiran juga ada rasa ya. Kalau saya pribadi selalu mendahulukan rasa ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu dikuasai oleh pikiran ya, bahkan diri kita sudah dikuasai dan sudah disetir oleh pikiran ya, diri kita akhirnya menjadi korban ya. Ya oleh sebab itu maka saya menyadari bahwa selain pikiran ada yang lain, yaitu rasa ya. Nah, rasa ini tanpa kata-kata, tanpa suara, tanpa tulisan ya, tanpa bahasa bahkan. Jadi bahasanya hanya kita yang mengerti ya. Bahasanya hanya kita yang mengerti. Bahkan di dalam rasa juga sama ya. Bisa diterjemahkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk penglihatan,
dalam bentuk pendengaran, sama seperti halnya rasa badan ya atau pikiran ya. Pikiran itu kita biasanya mengutarakannya dalam bentuk ucapan, pendengaran, penglihatan oleh panca indera kita. Tetapi kan kita sudah tahu bahwa penglihatan, pendengaran, eh, dan juga yang kita ucapkan itu adalah bentuknya lahir ya atau lahir bentuknya fisik dan itu hanya bisa diaplikasikan atau dipergunakan dalam alam fisika, alam fisik ya, alam fisik. Ya alam fisik di zaman sekarang sudah kita ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi alam fisika juga sudah bisa menembus komunikasi yang tanpa ada fisik ya dengan ditemukannya Android ya. Jadi dengan Android kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan teman kita atau dengan saudara kita sesama manusia dan juga kita bisa bertatap muka ya. Jadi video call ya. Video call itu adalah komunikasi yang dibatasi jarak ya dengan jarak tetapi bisa terjadi yaitu terjadi di alam fisik ya. Tetapi dalam beberapa tahun sebelumnya kan kita belum belum bisa menembus ya komunikasi dengan jarak tertentu dan bisa melihat live ya, bisa melihat keadaannya ya secara fisik ya. Tetapi zaman sekarang sudah bisa dilakukan dan ini dilakukan di dimensi fisika ya, di dimensi alam fisika ya. Tetapi di dimensi alam fisika juga masih tetap ada kelemahan ya seperti yang dibahas sebelumnya. Apabila kita sedang berada di dalam air, katakanlah kita sedang dive ya atau sedang menyelam, ya kita ya mungkin dengan keterbatasan teknologi kita sudah tidak tersambung ya dengan sesama kita ya. Dan juga bahkan bukan hanya di air tetapi juga di udara yang mungkin jangkauan teknologinya belum sampai kita sudah tidak bisa berkomunikasi kecuali apa namanya yang teknologi yang di yang di yang diinstal, yang dipasang di pesawat terbang ya. Jadi pesawat terbang pilotnya masih bisa di dalam pesawat terbang, pilot masih bisa berkomunikasi dengan radio operator di tujuan atau di tempat sebelumnya di mana masih juga tergantung daripada jarak ya. Biasanya dalam kecepatan tertentu di menit tertentu kita bisa mengkontak ya. Jadi si pilot bisa mengkontak radio operator di bandar udara ya seperti itu. Nah, itu juga salah satu komunikasi dalam dimensi atau alam yang sama yaitu alam fisika. Nah, masalahnya adalah kita ini kan ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhan dan Tuhan itu bisa dijangkau dengan memasuki alam atau dimensi yang metafisika, bahkan super metafisika ya. Dengan super metafisika kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, letaknya ada di sana dan di alam-alam metafisika itu banyak makhluk-makhluk yang ciptaan Tuhan juga yang berada di sana ya. Jadi jangan sampai kita salah berkomunikasi dengan makhluk gaibnya ya. Tuhan ini masih gaib tetapi sebetulnya apabila kita bisa memasuki ke dimensinya, kita bisa berhadapan, kita bisa bertatap muka, berbicara dan kita bisa mendengar sabdanya, mendengar kasih sayangnya, mendengar ucapannya yang bukan dalam bahasa kita ya, bukan dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Arab ya, bukan. Jadi kalau ke bahasa nah itu nanti ada perbedaan ya. Ya seperti yang terjadi pada agama yang ada di alam ini, di dunia ini. Ya, kalau memang sudah ada nama berarti ada label, ya ada lembaga kan gitu ya. Jadi
agama itu menjadi lembaga ya. Padahal di dalam spiritual tidak seperti itu. Jadi rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh, dan rasa tunggal. Bahkan ada rasa di sebalik rasa ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita ingin berkomunikasi dengan diri kita yang paling dalam, yaitu rasa tunggalnya, itu kita harus memasuki dimensi yang sedemikian supra metafisika. Baik, dan tak henti-hentinya kita juga terus mengucapkan bahwa tugas kita di dalam alam semesta ini, di alam dunia itu, yaitu selalu kita berketuhanan ya. Jadi jiwa, raga, ruh kita ini selalu menjalankan ketuhanan. Jangan sampai tidak ya. Itu artinya kita melakukan kemanusiaan. Dan juga kita jangan lepas untuk tidak menjalankan keilmuan. Jadi kita selalu dalam keadaan keilmuan, selalu sadar. Selalu sadar bahwa kita sebagai makhluk harus menjalankan keilmuan yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu artinya kita berkepribadian baik ya. Dan yang ketiga adalah selalu kita beribadah. Ya, beribadah ini ya kita selalu berguna menolong sesama yang membutuhkan pertolongan, terutama yang kelaparan. Itu kita harus seharusnya kita menolong yang kelaparan, yang membutuhkan pertolongan ya. Jadi edannya kehidupan dunia ini semakin menjadi pada saat kita tidak tahu diri ya, dan bahkan lupa dengan Tuhannya ya. Ya, saya sendiri dalam sehari-hari seringkali lupa dengan Tuhan. Seringkali saya tidak berilmu ya. Wah, udah saya ugal-ugalan aja kan. Ilmunya lepas, tidak bermanfaat sama sekali. Dan juga seringkali saya tidak menolong sesama ya. Apalagi melihat ada yang lapar, itu kita nggak bisa apa-apa ya. Kita harus melakukan sesuatu agar yang kelaparan itu kita tolong, kita bantu ya. Ya, dengan itu kita semakin semakin baik ya di level alam ini kan gitu ya. Tentu manifestasinya dari apa yang kita lakukan, kita mudah mendekatkan diri ke dalam keikhlasan ya. Keikhlasan itu tidak ada ego ya. Siap melepas, siap memberi ya. Dan tidak punya apa-apa. Nah, itu ikhlas ya. Jadi ikhlas itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Jadi seringkali kita ya saya ikhlas dana saya diambil oleh koruptor misalnya. Ya, terus mendebatkan saya mau tidak ikhlas ya, ngapain ikhlasnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ini orang-orang yang berlabel gelar tetapi hanya gelar ya, itu hanya ilmu badan saja, ya, hanya ilmu pikiran saja, hanya pengetahuan saja ya gitu. Jadi kalau orang yang berilmu itu barometernya adalah perilaku yang baik, semakin baik dan terus memperbaiki ya, seperti itu. Itu ilmu. Jadi kalau pengetahuan itu ya itu ya hanya informasi saja dari buku atau dari mendengar, dari membaca, yaitu pengetahuan ya teman-teman. Baik, selanjutnya juga apabila kita menolong sesama yang terutama yang kelaparan ya, atau mungkin yang kesulitan, kesusahan ya. Itu kita dinilai ibadah ya. Ibadah ini harus setiap saat, setiap detik ya. Berilmu ini harus setiap saat, setiap detik. Berketuhanan ini harus setiap saat, setiap detik. Sehingga kita bermanfaat ya. Dan bermanfaatnya kita itu ada sebuah investasi ya. Bukan sebuah ya, tapi suatu investasi ya, hidup kita di perantauan ini ya, di perantauan ini. Baik, itu adalah perilaku-perilaku yang harus kita kembangkan ya. Dan itu jalan menuju spiritual ya. Jalan menuju
kepada Tuhan, ya. Di mana seringkali dalam hidup menjalankan kehidupan ini kita dihadapkan dengan problematika dunia, ya, problematika pikiran, ya, problematika dohir atau fisik, ya. Pada saat problematika ini terjadi sebagai eksidensi, maka kita dan sesama dan juga dan sesama, maka ini kita memperdebatkan terus kan gitu ya. Jadi dalam bentuk permasalahan ya yang bersifat eksidensi, ya. Permasalahan ini sifatnya sementara, ya, sedangkan substansinya sih sebetulnya ada, tetap cuman terganggu, ya. Sama halnya dengan diri kita terkena penyakit virus, ya, atau penyakit pikiran, penyakit was-was, ya. Nah, itu kan sebetulnya was-was ini bentuk eksidensi, ya. Itu mudah untuk kita hilangkan. Sama dengan permasalahan DNA, ya. Jadi dana kita itu terganggu, akhirnya bisnis kita terganggu, operasional yang diselenggarakan oleh DNA yang memang sudah merupakan substansi itu terganggu oleh eksidensi, ya. Eksidensi itu sifatnya mendadak, ya. Jadi serangannya itu ada pada gerakan 28 Januari tahun 2022, ya. Yang dilakukan oleh virus, ya, ya. Mungkin virusnya berbentuk manusia, ya. Mungkin berbentuk regulator yang memblok, ya, memfreeze usaha ini, ya. Karena regulator itu kan penguasa, ya. Ya, memfreeze operasional daripada digital trading Indonesia sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan, ya. Kesehatan substansinya, ya, terganggu, ya. Dan ini menyebabkan kerugian. Kerugian ini makin lama apabila diperhitungkan ini akan besar, ya. Semakin besar, ya. Siapa yang dapat mengganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku daripada eksidensi, penutupan atau freezing daripada digital trading Indonesia ini, khususnya DNA. Nah, saat ini memang sedang memasuki tahap pembuktian, ya. Tahap pembuktian. Bagaimana nanti dalam tahap pembuktian ini dalam pengadilan, ya, di pengadilan atau di sidang, ya, di persidangan ini dibuktikan secara moral dan hukum, ya, karena konsep negara kita ini berazaskan Pancasila, ya. Di dalam Pancasila itu tidak 100% berisi tatanan hukum, tetapi juga berisi tatanan moral, ya. Jadi tatanan kebaikan, bukan dikutak-katik untuk diindustrikan, tidak, tetapi yang benar adalah benar, yang salah ya harus diperbaiki, nah, seperti itu. Jadi saat ini kita bukan tidak sedang diam, ya. Jadi saat ini kasus substansi head to head dengan eksidensi ini sudah ke tahap pembuktian, ya. Tahap pembuktian. Ayo kita kawal. Dalam hal ini kita kawal, kita ikutin, ya. Yang belum mengerti, ya, terus mengerti, tetapi juga bukan dengan was-was, bukan dengan ya, maaf dalam kutip bodoh, ya. Karena kemarin cuek-cuek, kemarin tidak peduli, kemarin negative thinking, kemarin tidak terlalu mengerti sehingga kan bodoh, ya. Sebetulnya menyiksa diri, ya, karena terkena pikiran, ya. Pikiran ini sangat menyiksa kita. Sebab itu dalam obrolan spiritual member DNA ini adalah pikir yang terjadi adalah harusnya pikiran-pikiran yang positif, yang damai, yang jelas, yang dapat dimengerti baik secara pikiran maupun secara rasa, ya, baik rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh, dan rasa tunggal, ya. Rasa tunggal itu, ya,
tidak adanya ketiga rasa tersebut ya, tinggal satu, itu musnahlah semuanya. Ya inilah spiritual. Ya dengan spiritual kita bisa lebih tenang, kita bisa meminta bantuan Tuhan ya. Ya, Tuhan apa? Ya Tuhan kita semua ya. Ya pada saat di awal-awal saya kebetulan saya berkomitmen dengan pernyataan ya, eh, dengan syahadat, maka saya masuk ya kepercayaan saya Muslim kan gitu ya, dan saya menjalankan syariat ya. Tetapi ini kita bukan anak-anak ya, bukan anak-anak lagi ya. Jadi kalau pada saat kita membicarakan agama itu kita membicarakan seperti anak-anak ya. Jangan itu, jangan ini, berdoa harus begini, berdoa harus begitu. Semuanya masih perlu pembuktian ya, masih diiming-imingi, masih ditakut-takuti, masih dibatasi ya. Kalau dalam obrolan spiritual member DNA ini tidak membatasi ini. Sebetulnya ini bukan hanya untuk member DNA ya, kita perlu mengobrolkan ini ya untuk diri kita sendiri, dalam kasus yang lain pun bisa ya. Ya kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dijalankan. Ya saat ini saya selalu merasa tidak punya apa-apa ya. Mungkin kita pernah bersekolah di sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah atas, lalu kita pernah berkuliah dan ada gelar ya, malah mengerikan ya kalau kita punya gelar ini. Ya bagaimana nanti pada saat kita meninggal, dan ini masih bicara masalah agama nih. Dalam agama katanya nanti ditanya oleh malaikat. Oh, coba siapa namamu? Apakah namamu Profesor Dr. Yuko MSc PhD? Oh, malu sekali ya. Malu sekali ya. Tentu saja yang dipanggil adalah nama yang diberikan oleh orang tua ya, gitu. Ya, itu kan nama keduniaan, nama yang berbentuk fisik ya, berbentuk dohir. Ya, mungkin itu kan dulu kita menyekolahkan pikiran kita ya di akademi ini, di akademi itu, di universitas A dan di universitas B ya. Itu menyekolahkan pikiran ya, mendapatkan gelar ya. Itu sebagai manifestasi dari eh, pikiran kita disekolahkan ya. Pikiran kita telah selesai bersekolah ya. Padahal ilmu adalah tercermin dalam perilaku ya, dalam perilaku, dan masih banyak ini dalam kehidupan ini yang memang tidak seimbang. Oke, kita berharap kita mempunyai satu hati ya, tidak membeda-bedakan plang, tidak membeda-bedakan nama agama ya, karena agama bukan lembaga ya. Kita ngobrol di sini adalah obrolan spiritual member DNA ya. Spiritual artinya berserah diri ya. Berserah diri artinya ya mendekatkan kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak ada hawa dan nafsu, tidak ada tidak ikhlas ya. Tidak ada tidak sabar ya. Dan mengenal diri kita ya. Dan mengenal, kita mengidentifikasi pikiran, kita mengidentifikasi rasa ya, dengan metode ya, ada rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh ya. Kita juga belum terlalu mengenal ya yang mana ruh ya, yang mana jiwa kan. Oke, tetapi ya kita obrolkan saja ya. Nanti masing-masing dari kita bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan ya, berupa pengetahuan, berupa ilmu yang masuk ke dalam jiwa dan raga kita, dan kita bisa mensikapinya. Banyak hal-hal atau faktor-faktor yang saya sebutkan ini telah disebutkan di audio yang sebelumnya ya, memang sengaja ya, karena daya yang masuk ke jiwa dan raga saya ya seperti itu ya, dayanya ya, daya yang ada ya. Jadi mohon maaf kalau daya saya saat saya memaparkan obrolan spiritual member DNA fokus mengawal dana ini mungkin dayanya kurang kuat ya. Mudah-mudahan, tapi saat ini saya sehat walafiat ya, dan
Eh, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare saya mendapatkan apa namanya ide ya, mendapat ide spontan saat ini fokusnya adalah mengawal dana ya. Baik, semoga teman-teman member DNA itu berpikir ya dan merasa ya, menggunakan pikir, menggunakan rasa agar kiranya apa nih yang sedang kita cari ini, yang kita tunggu, yang kita kawal ya. Jelas yang kita kawal adalah prioritas utama adalah dana ya. Yang kedua adalah DNA Pro bisa comeback stronger ya kan, seperti itu. Bagaimana caranya? Sabar ya, sabar ya. Jangan sampai ini paparan obrolan spiritual lalu ditanya, "Lalu kapan uangnya kembali?" Nah, itu seperti anak kecil, seperti anak kecil. Ya, dengarkan dulu, ikuti bersama-sama karena kita semua yang ini yang biasa mendengarkan audio eh, ini itu kebanyakan itu member biasa ini kebiasaan kebanyakan ya. Jadi karena manajemen kelihatannya sedang dalam kesulitan ya untuk berkomunikasi dengan kita. Oke, kita hilangkan prasangka buruk kepada Tuhan ya. Kita terus berharap, hilangkan prasangka buruk kepada Tuhan. Itu definisi daripada sabar ya. Definisi sabar adalah kita terus berharap dalam rentan waktu tertentu dan hilangkan prasangka buruk kepada Tuhan. Itu sabar ya. Jadi sabar itu hubungannya dengan Tuhan, tidak dengan manusia. Kalau dengan manusia biarkan saja, karena kita tidak berpikir keluar, kita berpikir dalam. Tapi pada saat kita berpikir keluar harus ada konten kita membantu sesama ya. Biar dimasukkan ke dalam kategori ibadah ya. Kuatkan niat ya. Dan ikhlas itu adalah kita menghilangkan ego. Jangan sampai ego kita terus dipelihara ya. Itu kan uang kita, itu sekian miliar uang kita, uang saya ya. Tidak sadar bahwa kita memang telah diberikan kemudahan oleh Tuhan ya, diberikan hidup yang panjang, umur yang panjang dan kenikmatan-kenikmatan ya, mungkin dari turunannya atau mungkin dari usaha yang kita kerjakan ya. Jadi Tuhan memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan sejumlah dana dan dana kita masukkan ke dalam DNA. Ingat, uang yang saat ini tidak bergerak lagi itu panggilan, itu di kita ya, diri kita bukan uang ya, bukan uang kita, diri kita dipanggil oleh Tuhan ya. Tuhan sedang memanggil kita, sedang menyayang kita ya, bahwa Tuhan itu pengen dikenal ya, bahwa Tuhan itu pengen dikenal dan pengen diakui. Tolong agar tidak mengaku-aku segalanya ya, agar tidak mengaku-aku ketampanan, kecantikan yang sejak lahir memang sudah tampan, sudah cantik teman-teman ini ya, tetapi di belakang itu adalah pemberian ya. Sudah diberikan kesehatan, kecerdasan, sekolah yang tinggi, ilmu yang banyak ya, pengetahuan yang tidak terukur lagi, sudah sangat banyak ya. Anda sudah mempunyai banyak pengalaman dalam hidup ini ya, sehingga bisa mempunyai dana sebesar itu ya, yang kita lupa ya. Jadi pada saat ini Tuhan sedang memanggil kita, wahai makhluk-makhlukku, akuilah aku ya. Akui bahwa kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun yang ada pada dirimu itu sejatinya milik aku ya, kata Tuhan. Tolong teman-teman ya, ini adalah milik Tuhan ya. Kita ikhlaskan ya. Kita ikhlaskan ya. Mengikhlaskan itu dengan rasa badan, dengan rasa jiwa, dengan rasa ruh ya. Ikhlaskan bahwa itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan ya. Coba ikhlaskan, barang 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, dan selamanya. Ya, maka Tuhan akan senang. Ya, Tuhan akan senang dan akan mengembalikan kepada kita. Ya, dan mengembalikan kepada kita. Adapun siapapun
yang melakukan eksidensi kepada usaha kita yang merugikan kita, semuanya ada perhitungannya. Ya, jadi biarkan ini bergulir, kita kita dig dive di kedalaman ya, kedalaman diri kita. Jadi tidak di kedalaman keluar ya. Ya, bagi teman-teman yang memang tidak bisa apa-apa ya, ya masuk ke dunia hukum pun tidak, kita mau menyerang regulator juga mungkin tidak bisa ya. Nah, tetapi kita tidak sendiri ya, kita sudah bersama-sama dengan member DNA yang lain, dan hal ini kan sudah diketahui oleh Menteri Perdagangan juga ya, karena Menteri Perdagangan kan dipanggil oleh eh, DPR ya, Komisi 6. Nah, Komisi 6 juga sudah kita saksikan seperti apa kan gitu ya, dari kepolisian juga, mungkin dari Barreskrim juga. Kita yakin mereka sebetulnya tahu dan mereka memang menginvestigasi dan juga turut serta dalam penutupan uh, um, digital trading Indonesia ini kan gitu ya. Jadi kuasa Tuhan itu sangat besar. Kita ambil hikmahnya ya. Jadi ini saat ini kita sedang diberikan keberkahan yang luar biasa ya. Kita jadi lebih mengenal diri kita, lebih mengenal Tuhan ya, diri kita dan yang mengadakan kita ya. Kita mengenal ya untuk basic ya. Jadi terus ini perlu kita dalami terus ya. Dan orang-orang yang disayang Tuhan ya. Kenapa disayang? Karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan olehnya. Gitu. Kita bertuhan, kita berilmu, kita beribadah. Itulah tugas kita. Dan itu tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Tidak mungkin Tuhan tidak mencatat. Yang tidak mencatat itu selalu kita. Kita itu selalu tidak mengenal Tuhan. Kita ini selalu tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita ini selalu lupa, selalu lalai kepada Tuhan. Kan gitu. Padahal kita tidak punya apa-apa, tapi kita yang selalu mengaku-ngaku mempunyai ini, mempunyai itu. Ya, jadi ikhlas. Jadi ikhlas ini hubungannya dengan Tuhan, teman-teman. Tidak hubungannya dengan koruptor atau dengan siapapun yang berbuat jahat, tidak. Ya, jadi kalau menyetujui ya bahwa ikhlas ya, dana ini adalah kekayaan, ini adalah pengetahuan yang begitu pintar, adalah milik Tuhan semuanya, ya ikhlaskan. Buat pengakuan secara lahir, secara batin, secara ruh. Buat pengakuan bahwa memang kita tidak memiliki apa-apa. Ya ini semua milik Tuhan. Setelah itu kekuatan apa yang akan muncul ya. Keajaiban apa yang akan muncul. Tunggu dengan sabar. Sabar itu selalu berharap ya, yang baik-baik ya, berharap dan tidak ada prasangka buruk kepada Tuhan. Kiranya dalam mengawal dana kita seperti itulah ya. Ayo kita kompak ya, bersatu kita saksikan ya. Ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, saat ini proses pembuktian sudah dimulai ya. Mulai tanggal 20 September 2022 ya. Jadi sudah persidangan ya. Terlihat di persidangan yang memimpin sidang ya seorang ibu-ibu yang sudah senior ya. Terlihat memimpin dengan cara yang benar. Kita kawal ya. Terus ada pengacaranya, ada terdakwanya lewat yang terlihat di online ya, di TV ya. Terus ada jaksa penuntutnya yang juga terus mempelajari ya, karena mereka semua juga manusia ya. Jadi proses pembuktian ini kita harus kawal, kita harus doa ya. Ya, kita ini sudah melewati usaha-usaha ya, sudah melewati doa kan gitu kan. Sudah melewati doa, sudah melewati kesalahan-kesalahan dan kebaikan-kebaikan juga ya. Ada yang begini, ada yang begitu ya. Sebetulnya cari jalan keluar itu sebetulnya
baik sih ya, tapi kadang-kadang banyak yang bertindak bodoh ya. Sampai terjerat hutang, sampai ribut dengan keluarganya, hancur, bercerai, anaknya sampai tidak bisa makan, tidak bisa sekolah lagi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup pun sudah sulit, dan kita menyalahkan hal ini ya. Ya, kita masih banyak cara lain untuk mendapatkan jalan keluar ya. Yang terakhir begini, kalau usaha sudah tidak berhasil, lalu doa pun sudah tidak berhasil, maka akhirnya kita uh, ke jalan spiritual ya, dengan jalan berserah diri. Nanti Tuhan yang akan memberikan jawabannya ya. Kalau kita sabar, waktu itu sudah tidak masalah lagi. Kalau kita ikhlas, batin kita menjadi bening, menjadi tenang ya. Baik, ayo kita kawal terus ya. Kuatkan hati ya, siapkan hati dan mental. Itu semua bukan milik kita. Biarkanlah Tuhan bekerja ya. Sering saya dengar tuh, biarkan Tuhan bekerja. Ya, dalam hal ini kita tidak membicarakan masalah agama ya, tidak membicarakan masalah label, tidak membicarakan masalah nanti agama jadi lembaga lagi kan gitu kan. Bukan seperti itu ya. Ya. Jadi kita berbicara masalah spiritual ya, penyerahan diri ya kepada Tuhan, bukan kepada koruptor, bukan kepada makhluk ya. Jadi berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan dana kita kembali dan DNA Pro beroperasi kembali. Ya. Baik, saya rasa sekian untuk obrolan spiritual member DNA kali ini. Semoga menjadi penyejuk, semoga. Tapi ini semua harus dibuktikan ya. Ini harus dibuktikan. Ayo kita buktikan ya. Karena kita pernah merasa yakin bahwa dana itu milik kita, ya yakin ya. Kita udah mendapatkannya dengan susah payah menabung, lalu menginvestigasikannya, kita yakin itu dana kita. Ya, tetapi akhirnya kita diperingatkan oleh Tuhan bahwa itu miliknya, ya kita ikhlas serahkan kepada Tuhan ya. Kita tidak memiliki apa-apa, maka Ainul yakin bahwa Tuhan akan menyayangi kita. Buktinya kita tahu bahwa ini bukan milik kita tapi milik Tuhan, maka be happy ya, senang saja dan gitu ya. Be peaceful ya. Kita damai ya. Kita gembira, kita bersukacita ya. Bersukacita, menyambutlah apa yang akan diberikan oleh Tuhan ya. Masuk ke tahap hakul yakin ya. Kita buktikan ya, kita harus hakul yakin bahwa ini semua akan kembali, bahwa substansi akan harus bertahan ketimbang eksidensi ya, karena eksidensi itu virus ya, eksidensi itu benalu, eksidensi itu kurap, eksidensi itu apa, panu ya, eksidensi itu jerawat ya kan. Sedangkan diri kita adalah substansi, DNA adalah substansi, kejadian penutupan adalah eksidensi, yaitu gerakan penutupan digital trading 28 Januari 2022. Baik, yakinlah, hakul yakin semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita apabila kita tidak bodoh ya, tidak bodoh. Kita harus harus berserah diri kepadanya. Baik, saya rasa cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di obrolan spiritual dengan tema yang lain. Jadi kali ini kita fokus mengawal dana dan kita ikuti pembuktian lewat peradilan, lewat peradilan ya. Kita tunggu semuanya akan kembali ya. Kita hilangkan prasangka buruk kepada Tuhan, hilangkan prasangka buruk kepada kebaikan. Sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu, lahir dan batin, dan meminta daya setiap hari kepada Tuhan. Kiranya selalu diberikan daya, dan hari ini, saat ini, di sini, kita masih diberikan kesempatan
oleh Tuhan. Nggak usah pikirkan yang besok. Ya. Hari ini kita mendapatkan rezeki, masih bisa bernafas, masih bisa tersenyum kalau kita mau, ya. Kecuali tidak mau, ya. Masih bisa ada harapan, ya. Itu kasih sayang Tuhan memang sudah selalu ada pada diri kita. Sampai jumpa. Salam.